Bagi teman-teman yang lagi belajar embedded system, electronics, ataupun IoT system, teman-teman sangat mungkin menggunakan microcontroller. Misalnya, Arduino yang paling mudah dan aksesibel. Di sini aku mau share bagaimana membuat firmware dengan bahasa pemrograman C++ menggunakan Arduino IDE. Aku juga pakai simulator Uno Ardusim untuk melihat bagaimana perilaku program yang udah dibuat. Halo teman-teman, video ini adalah video pertama dari series yang aku mau buat. Paling sedikit series ini terdiri dari 15 video. Tentang apa sih series video ini? Jadi, di series ini aku coba share tutorial belajar bahasa pemrograman C++ menggunakan Arduino IDE dan simulator Uno Ardusim. Kenapa pakai simulator? Alasannya ada dua. Pertama, karena kemudahan proses debugging kalau ada perilaku program yang tidak sesuai dengan rencana kita. Misal, kita mau menyalakan LED berkedip, nyala selama 1 detik dan padam selama setengah detik. Nah, ternyata LED tidak nyala sama sekali, atau durasi nyala dan durasi matinya berbeda. Kalau kita menggunakan hardware Arduino, maka proses debuggingnya akan memiliki dua tersangka nih. Pertama adalah hardware-nya dan kedua adalah programnya. Sementara kalau kita pakai simulator, kita bisa langsung cek programnya tanpa perlu memeriksa hardware. Alasan kedua adalah karena kita belajar bahasa C++, bukan belajar mekatronik. Jadi fokus ke bahasa pemrogramannya, nggak perlu fokus ke hardware-nya, gitu. Lalu, kenapa harus pakai Arduino IDE kalau tujuannya belajar C++? Kan bisa pakai CodeBlocks atau Dev C++. Nah, ini sesimpel aku berasumsi bahwa teman-teman yang lagi nonton adalah teman-teman yang lagi belajar mekatronika atau elektronik atau IoT. Oke? Nah, di video pertama ini ada 5 bagian utama. Pertama adalah sumber downloadnya, nanti aku coba share. Kemudian yang kedua adalah kita akan coba program pertama kali dengan LED berkedip. Yang ketiga, kita akan bahas struktur program di Arduino. Kemudian bagian keempat, intro ke bahasa pemrograman C++. Dan yang terakhir, yang kelima, melihat sekilas fitur simulator Uno Ardusim. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, download software. Nah, kita akan download dua software. Yang pertama adalah software Arduino. Jadi langsung aja Arduino download. Nah, di sini langsung aja klik software Arduino. Kemudian tinggal pilih dan sesuaikan dengan OS laptop teman-teman. Apakah Windows, Linux, atau macOS. Nah, di sini aku contohin pakai Windows. Kemudian klik aja just download. Dan just download lagi. Nah, udah ke download. Selanjutnya software Uno Ardusim. So, Uno Ardusim download, klik aja simulator download Uno Ardusim di sini. Oke, kemudian klik simulator download. Dan langsung pilih versi paling baru. Nih, Uno Ardusim Phase 292. Oke. Nah, ini di-download aja. Oke, nah untuk software Arduino tadi ini perlu diinstal ya untuk yang Windows. Kemudian untuk yang software Uno Ardusim ini nggak perlu diinstal. Jadi nanti di-unzip aja filenya, kemudian diklik aja aplikasinya yang tulisannya Uno Ardusim. Nah, nanti udah bisa langsung di running sehingga muncul software seperti ini. Nah, sekarang kita udah buka nih software Uno Ardusim-nya, simulatornya, kemudian Arduino IDE-nya. Nah, kita mau ngeprogram LED berkedip. So, langsung aja kita ketik programnya. Nah, ini udah jadi programnya. Kita menggunakan pin nomor 5 sebagai
pin LED kita. Nah, di sini kita tulis aja 5. Oke. Kemudian programnya kita copy, Ctrl A, Ctrl C, dan di sini di simulator klik 2 kali, kemudian Ctrl A dan Ctrl V, kemudian kita compile. Klik aja compile ini. Nah, kalau compile sukses, maka akan ada tulisan compile successfully, dan kalau sudah ada ini, kita bisa langsung accept. Nah, ini kelihatan ya, tadi LED-nya berkedip. Ini seperti sedang mengupload program ke dalam Arduino board-nya. Nah, kemudian di sini ada notifikasi warna hijau, ready to run or step. Untuk nge-running atau nge-execute, ini ada icon run di sini. Klik aja. Nah, bisa dilihat di sini LED yang kita harapkan untuk berkedip sudah nyala dan padam. Nyala selama 1 detik dan padam selama setengah detik. Nah, sekarang kita ngebahas struktur program Arduino. Nah, di Arduino itu ada 2 fungsi utama, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Nah, apa itu fungsi? Aku akan coba ngejelasin secara singkat. Jadi, fungsi itu adalah suatu blok program yang bisa dikenali lewat namanya. Misalnya, fungsi setup ini. Nah, fungsi setup ini namanya adalah setup, kemudian sintaksnya seperti ini. Apa itu sintaks? Nanti aku jelasin. Nah, tapi untuk sementara diingat-ingat dulu aja, karena kita nanti akan belajar fungsi di video yang cukup masih jauh. Oke? Nah, jadi gini. Ada 2 fungsi di Arduino, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Nah, fungsi setup hanya sekali dieksekusi, sementara fungsi loop akan dieksekusi berkali-kali. Oke, aku akan coba visualisasikan. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri, ini adalah Arduino flowchart. Di sini, yang warna biru, setup, dan loop, ini adalah bagian dari software atau program. Kemudian yang warna hijau, ini adalah bagian dari hardware. Nah, ini tetap aku tambahkan yang bagian hardware, supaya tetap bisa connect atau bisa paham bagaimana kondisi realnya. Oke, nah, di sini pada fungsi setup, ini hanya sekali dieksekusi. Jadi ketika kita mulai, setup langsung dieksekusi. Kemudian setelah itu langsung mengeksekusi fungsi loop. Nah, selanjutnya setelah fungsi loop dieksekusi, di sini aku bikin blok yang mempertanyakan apakah terkoneksi ke power. Nah, kalau tidak, maka finish, artinya ya udah Arduino-nya mati. Tapi kalau masih terkoneksi, aku bikin lagi di sini. Apakah tombol reset ditekan? Nah, kalau tidak ditekan, maka tetap lanjut mengeksekusi fungsi loop. Nah, bisa dilihat di sini, fungsi loop ini dieksekusi berulang-ulang kali. Oke? Nah, tapi kalau tombol resetnya kita tekan, maka akan ngulangi dari awal nih. Tuh. Jadi, fungsi setup-nya dieksekusi lagi nih. Kemudian baru masuk ke fungsi loop. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan di sini, di mana yang warna hijau ini connected to power ataupun reset, ini tuh nggak mesti atau nggak harus dipertanyakan pada titik waktu setelah fungsi loop dieksekusi. Maksudnya begini, ketika Arduino-nya nyala, ya udah si setup dieksekusi, kemudian si loop dieksekusi berulang-ulang nih, ya kan? Nah, ketika program masih mengeksekusi fungsi loop, kalau kita tekan reset,
ya udah langsung keulang nih, ke reset dari awal, eksekusi setup lagi, kemudian loop lagi gitu. Atau kita langsung cabut nih powernya, atau kita matiin nih, kita cabut kabel USB-nya atau kita matiin powernya. Nah, padahal programnya masih mengeksekusi fungsi setup atau fungsi loop misalnya. Jadi bisa langsung mati nih si Arduino-nya gitu. Jadi nggak mesti setup dulu dieksekusi, kemudian fungsi loop-nya dieksekusi, habis itu baru ngecek apakah terkoneksi ke power, nggak gitu. Nah, setelah kita tadi udah ngebahas struktur program di Arduino, sekarang mari kita masuk ke C++. Jadi kita sekarang ngebahas bahasa pemrogramannya. Nah, pertama-tama aku mau ngebahas tentang sintaks. Nah, apa itu sintaks? Simpelnya, sintaks adalah aturan penulisan. Jadi dalam bahasa sehari-hari atau let's say dalam bahasa Indonesia, sintaks adalah tanda baca cara penulisan seperti tanda baca titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, sintaks adalah aturan penulisan seperti misalnya tanda kurung kurawal, tanda kurung, tanda slash, tanda titik koma, dan lain-lain. Nah, pertama-tama kita coba dulu bedah apa itu sintaks yang terlibat di dalam fungsi void setup. Nah, seperti sebelumnya aku udah bilang bahwa void setup adalah sebuah fungsi. Badannya fungsi ini adalah statement yang berada di dalam kurung kurawal. Dalam konteks ini baris 2 dan baris 3. Oke, di sini ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, badannya di sini ada pada baris 2 dan baris 3. Di baris 3 di sini ada statement yang dieksekusi, sementara di baris 2 ada statement yang diabaikan. Nah, kenapa ada statement yang dieksekusi dan statement yang diabaikan? Itu karena statement pada baris 2 ini adalah statement komentar, di mana ini sama sekali diabaikan oleh compiler. Jadi, dia hanya berfungsi ngebantu kita sebagai programmer bahwa statement komentar ini menjelaskan tentang sesuatu. Apa sesuatunya itu terserah kita mau nulis apa. Kita bisa nulis di sini misalnya seperti ini. Aku tulis di sini di baris 2, ini adalah statement komentar. Kalau kita compile, ini akan tetap sukses di compile karena nggak ada error sintaks di sini. Tapi kalau misalkan kita hapus tanda slash-nya, kemudian kita compile, nah akan ada error sintaks di sini. Kenapa? Karena typingan ini atau karakter-karakter ini atau susunan karakter ini bukanlah statement valid yang bisa diperiksa oleh compiler. Ini nggak bisa dieksekusi nih oleh compiler karena nggak jelas statementnya apa, perintahnya apa, ini nggak jelas. Oke, so kita kembalikan ke statement komentar dengan cara klik Ctrl/. Oke, kemudian di baris 3. Di baris 3 hanya ada satu statement, yaitu pin mode 5 kita setting sebagai output. Statement definisinya adalah yang dibatasin oleh satu tanda titik koma. Oke, nah ini adalah satu statement. Kemudian di sini penjelasannya adalah ini adalah fungsi di mana pin mode itu nama sebuah fungsi yang badan fungsinya diletakkan di bagian program yang lain. Dalam konteks ini adalah library-nya si Arduino. Oke. Nah, ini adalah parameter dari fungsi pin mode. Oke, parameter pertama itu adalah angka 5, di mana 5 ini merepresentasikan nomor pin. Kemudian, parameter kedua adalah output. Bisa dilihat di sini output adalah mode dari si pin 5 ini. Nah, sekarang kita masuk ke void loop. Nah, di fungsi void loop ada 5 statement di sini. 1 statement komentar dan 4 statement valid. Di sini 4 statement valid ini dari baris 8 sampai dengan baris 11 ini bisa kita bikin seperti ini. Nah, ini juga masih valid karena compiler tidak melihat statement berdasarkan barisnya, tapi berdasarkan tanda titik komanya. Nah, jadi kalau kita compile ini akan tetap sukses. Tapi untuk tetap memudahkan kita dalam membuat program dan gampang dibaca, kita menulisnya satu baris, satu statement.
Kemudian, yang kedua, kita ngebahas, tadi yang pertama kita ngebahas sintaks, dan yang kedua ini kita ngebahas mengenai case sensitive. Nah, case sensitive itu apa sih? Case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu dibedain. Misalnya, pin mode ini huruf M-nya kita ganti huruf kecil. Kemudian kita compile, maka akan ada error. Nah, kita harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya dengan aturan sintaks dari si C++. Gitu. Oke, kemudian si Arduino IDE kita perintahkan untuk nge-compile lagi dan ini sukses. Nah, dari tadi kita udah ngepraktekin bagaimana ketika ada error sintaks. Jadi ketika ada typo atau salah memberikan atau salah mengetik karakter, maka compiler dalam konteks ini Arduino IDE bisa mendeteksi kesalahan tersebut. Nah, ada error lain yang tidak bisa dideteksi oleh Arduino, yaitu error semantik namanya. Nah, error semantik ini adalah aturan logika. Semisal, ketika kita ingin sebuah LED yang terkoneksi ke pin 5, nyala selama 1 detik dan mati selama 500 milidetik, maka kita menuliskannya digital write height-nya kita delay selama 1000 milisecond, kemudian digital write low-nya kita delay selama 500 milisecond. Ini akan menghasilkan LED yang berkedip dengan durasi waktu nyala 1 detik dan durasi waktu mati setengah detik. Tapi semisal kita salah mengetik dari 500 ke 5000 seperti ini, compiler tidak akan bisa mendeteksinya. Kenapa? Karena compiler tidak mengetahui bagaimana ekspektasi kita terhadap si Arduino berperilaku. Nah, karena kita mengekspektasikan Arduino untuk menyalakan LED di mana durasi nyalanya adalah 1 detik dan durasi padamnya adalah setengah detik. Tapi alih-alih kita membuat durasi padamnya setengah detik, malah kita buat menjadi 5 detik. Nah, si Arduino IDE nggak akan tahu nih, si compiler ini nggak akan tahu apa yang kita ekspektasikan. Dan di sini sukses untuk nge-compile. So, kalau kita simulasikan, maka di sini akan sah-sah aja nih programnya. Tetapi perilaku si Arduino board-nya akan berbeda dengan apa yang kita ekspektasikan. Di mana kita mengekspektasikan 1 detik nyala, setengah detik padam. Tapi malah 1 detik nyala dan 5 detik padam. Oke, so ini yang dinamakan error semantik. Error semantik tidak bisa dideteksi oleh compiler. Nah, sekarang mari kita eksplorasi fitur-fitur dari UNO Ardusim. Oke, pertama-tama kita akan nge-explore fitur execute. Aku mau highlight di sini fitur animate execution, di mana fitur ini sangat berguna untuk melihat baris program mana yang pada waktu sekarang dieksekusi oleh si Arduino-nya. Oke, mari kita lihat perilaku LED yang berkedip di mana durasi padamnya 5 detik dan durasi nyalanya 1 detik. Oke, kita klik execute atau run. Nah, di sini nyala 1 detik, mati 5 detik. Dan bisa kita lihat di sini bahwa saat sekarang baris yang sedang dieksekusi adalah yang ini. Gitu. Dalam konteks ini yang warna hijau. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga membuat slow motion. Tapi aku nggak nyaranin sih, kelamaan kalau menurut aku. Oke, jadi slow motion itu memperlambat pengeksekusian. Misalnya, ini tadi durasinya nyalanya adalah 1 detik, matinya 5 detik. Nah, kalau kita eksekusi, ini akan lebih lama dari durasi yang sebenarnya. Oke, ini kita bisa lihat, belum keluar nih. Highlight warna hijaunya belum keluar. Sepertinya ini dikali 2 ya, durasi matinya. Tapi aku juga nggak tahu. Nah, ini delay 1 detik menjadi... Wah, sepertinya ini menjadi 5 detik mungkin, atau 10 detik.
Nah, kemudian delay yang 5 detik kayaknya dikali 5 mungkin jadi 25 detik, jadinya kelamaan. Tapi ya itu preferensi pribadi bagi teman-teman yang lebih suka menggunakan fitur slow motion. Oke? Kemudian fitur selanjutnya adalah yang mau aku highlight adalah fitur input output devices. Nah, di sini kita bisa mengganti input outputnya apa aja yang tersedia di panel ini. Nah, pada panel ini input outputnya apa aja nih? Misal, kita pengen hanya ada LED doang. Nah, yang lain-lainnya kita hapus. Oke, kita klik OK. Nah, hanya ada LED. Terus ini apa nih? Dan gimana cara ngilanginnya? Oke, tetap ke input output devices. Ini kita klik aja 0 semua. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian masih ada serial dan ini TFT. Ini juga bisa kita hilangin dengan cara USB serial di unchecklist dan TFT di unchecklist. Kemudian kita klik OK. Nah, hanya ada 2 LED di sini. Oke, itu untuk configure dari input output devices. Sekarang untuk preferences. Nah, untuk preferences ini sebenarnya lebih advance ya. Oke, jadi ada board Uno V1, V2, V3, kemudian ada Arduino Mega juga. Kemudian Arduino Mega itu tampilannya begini. Nah, oke. Sip. Kemudian preferences ini kita kembalikan aja ke Uno V2. Klik OK. Selanjutnya adalah fitur serial monitor. Nah, di fitur serial monitor ini mirip seperti fitur serial monitor yang ada di Arduino IDE. Bisa kita lihat di Arduino IDE, kita bisa klik serial monitor. Nah, maka akan muncul serial monitor. Oke, segitu aja eksplorasi singkat kita terhadap simulator Uno Ardusim. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!